mursyid hakiki ya, mursyid yang wali, mungkin gak melanggar syariat? Nabi Khidir waktu bunuh anak kecil tuh langgar syariat? Jelas loh, syariat Nabi Musa. Gimana? Zohirnya nih melanggar syariat. Syariat ikut hakikat atau hakikat ikut syariat? Ini ujian nih, ayo lolos nggak nih antum nih malam ini nih? Syariat ikut hakikat atau hakikat ikut syariat? Beneran? Ayo. Ketika Nabi Khidir bunuh anak kecil, ingkar siapa? Nabi Musa. Yang punya syariat kalau bunuh dibunuh, kisos namanya. Setelah selesai kisahnya, apa kata Nabi Khidir? Tahukah kamu wahai Musa, secara hakikat kalau dibahasakan sekarang, takdirnya anak ini akan menyesatkan ayahandanya, akan menjadi penyebab orang tuanya masuk neraka. Maka saya diperintahkan, tapi nggak disebut siapa yang merintahin, untuk ngambil nyawa anak ini. Gimana? Syariat gimana jadinya? Maka tidak ada pertentangan syariat dan hakikat, nggak ada. Yang ada syariat mengikuti hukum hakikat, itu kaidahnya. Asy-syari'atu tabi'atun li hukmil haqa'iqi. Tuh kaidahnya. Syariat itu tunduk kepada hukum hakikat, bukan bertentangan. Nggak ada pertentangan. Bertentangan bagi orang jahil. Itu kalau gurunya wali. Bedakan melanggar syariat dengan berdosa. Kalau mursyid bisa berdosa nggak? Para pemirsa, para pendengar rahimana wa iyyakumullah jamain. Pada kesempatan yang sangat mulia ini kita akan membahas sebuah hadis ya, yang populer sering kita dengar, yaitu an Hisham ibni Urwah an Nabi an Zainab an Ummi Salamah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallam qala innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dukum alhana bihujjatihi min ba'din. Sesungguhnya kalian itu takhtasimun, mengadukan permasalahan kita, permasalahan kalian atau bersengketa di hadapan saya, kata Rasulullah. Kalian mengajukan perselisihan pendapat kalian kepadaku. Wala'alla ba'dukum, dan bisa jadi sebagian kalian alhan. Sebagian kalian itu adalah alhana bihujjatihi min ba'din. Bisa jadi kalian itu di dalam menyampaikan hujahnya, bukti-buktinya itu bisa lebih lihai, lebih pintar dibandingkan dia yang lain. Oleh sebab itu, pamang qadaitu lahu bihaqqi akhihi. Yaitu siapa saja yang aku putuskan lahu. Nah, berarti lahunya itu dia yang dimenangkan. Berarti siapa yang saya putuskan sallallahu alaihi wasallam dan dia itu yang dimenangkan, sehingga bihaqqi akhihi, qadaitu lahu bihaqqi akhihi syai'an, artinya aku memutuskan dia sehingga dia mendapatkan hak saudaranya. Fa innama, maka sesungguhnya pada dasarnya aqta'u lahu qit'atan minar. Aku sudah memutuskan menetapkan untuknya untuk mendapatkan qit'atan minar. Itu bagian dari api neraka. Fala ta'khudha. Oleh sebab itu jangan kalian mengambilnya. Nah, di saat orang bersengketa, bahkan termasuk sengketanya itu di hadapan Rasulullah yang dibimbing oleh wahyu. Nah, tetap Rasulullah SAW itu nahnu nahkumu bizawahir wallahu yatawallas sarair. Tetap Rasulullah SAW itu kan memutuskan dengan yang zahirnya. Adapun urusan yang sebenarnya wallahu yatawallas sarair. Itu urusan Allah SWT nanti di akhirat. Nah, oleh sebab itu Rasulullah SAW di sini mengatakan, andai kata ada orang yang karena buktinya atau lihainya menyampaikan argumentasinya dan sebagainya, atau pakai pengacara yang handal dan sebagainya, sehingga dimenangkan, tapi pada dasar pokoknya walaupun dimenangkan, dia bukan haknya sebenarnya untuk diambil, kemudian dia ambil,
maka nanti resikonya adalah di akhirat. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Ini peringatan yang berharga bagi kita, ya, supaya kita benar-benar hati-hati. Walaupun itu kita menang dalam sebuah pengadilan, atau dalam pengadilan kita orang yang diponis menang, tapi kemenangan kita itu berdasarkan manipulasi, berdasarkan ya hujah-hujah atau bukti-bukti yang disampaikan, nauzubillah min dzalik, tidak benar, sehingga hakim merasa percaya dengan apa yang kita sampaikan, sehingga dia memutuskan kita menang, maka kemenangan kita itu pada dasarnya adalah kekalahan yang kita akan temukan nanti di akhirat kelak yang abadi. Nah, tapi yang ingin kita sampaikan di sini adalah zahir itu tetap, ya, dalam hukum di dunia ini sekarang itu tetap dimenangkan. Artinya tetap al-zahir itu diikuti. Kalau kita istilahkan, mungkin istilahnya itu adalah al-haqiqi, ay al-haqiqun tabi'un lil-zahir. Yang hakikatnya itu adalah dikembalikan kepada, artinya tetap mengikuti yang zahir. Gimana dengan kejadian yang terjadi misalnya pada zaman Nabi Musa dengan Nabi Khidir? Di saat Nabi Khidir membunuh anak, di saat Nabi Khidir merusak kapal seseorang, karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah hukum yang terjadi pada zaman Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu bisa mau diterapkan sekarang? Kita mengatakan bahwa zawahiru tabi'ah lil haqaiqi, yang zahir itu harus mengikuti kepada yang hakikat. Kayaknya repot ini. Ya mungkin pada zaman Nabi Musa dengan Nabi Khidir mungkin ya oke aja lah gitu ya. Pada zaman itu. Dan pada saat itu ya Nabi Musa setelah dijelaskan oleh Nabi Khidir faktor kenapa dia bunuh itu, ya Nabi Musa diam. Bahkan Nabi Musa ya minta untuk untuk diberikan uzur gitu ya, supaya tetap Nabi Musa mengikuti Nabi Khidir ya. Nah, tapi kalau zaman sekarang ini kita yang sudah menjadi umat Nabi besar Muhammad SAW, ya sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi itu adalah yang dimenangkan oleh Rasulullah SAW itu adalah yang buktinya itu lebih jelas, lebih nyata. Intinya nahnu nahkumu bizzawahir wallahu yatawalla sarair. Kita itu adalah menghukum sesuai dengan zahirnya. Adapun yang sebenarnya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu sekarang orang tidak boleh itu. Misalnya dia mengetahui, ya diberikan ilham. Kalau sekarang, kalau wali mungkin ilham ya. Kalau dulu kan, misalnya Nabi Khidir itu wahyu. Wa ma fa'altu an amri zat. Ya, wa ma fa'altu an amri. Aku bukan melakukannya itu berdasarkan urusan aku. Artinya keinginanku itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau sekarang misalnya ada orang diberikan ilham, oh ini anak ini nanti akan begini, anak ini akan nakal, anak ini akan menjuruskan orang tuanya dan sebagainya. Apakah boleh kita bunuh karang anak ini? Karena berdasarkan hakikat atau yang sebenarnya yang diketahui. Ya tentunya tidak boleh. Ya, tetap ya orang itu tidak boleh membunuh tanpa dasar yang dibenarkan menurut syariat. Tidak boleh misalnya menurut ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ini diperintahkan untuk membunuhnya sekarang. Waduh, repot itu. Saya khawatir nanti itu ya banyak orang-orang yang membunuh orang terus ngaku ini adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dunia ini, hukum ini menjadi kacau jadinya. Makanya sudah diberikan standar tadi itu oleh Rasulullah SAW itu adalah bahwa ya, termasuk Rasulullah SAW sendiri itu adalah menetapkan hukum adalah sesuai dengan zahirnya. Ada ungkapan dan ada yang mengatakan itu adalah hadis, tapi ya sebagian besar ulama mengatakan itu bukan hadis, yaitu ungkapan yang saya sampaikan tadi, nahnu nahkumu bizawahir wallahu yatawallas sarair. Kita itu tetap menetapkan hukum itu sesuai dengan zahirnya. Adapun masalah yang sebenarnya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekedar ini kajian kita pada kesempatan yang sangat mulia ini atau penambahan wawasan kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun pola pikir, tutur kata dan perbuatan kita menuju kepada hal-hal yang diridhainya. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fir'aun dzil autad alladzina taghaw fil bilad